malam, Roblox Selamat malam Indonesia. teman-teman. Oh, ini. Komunitas Roblox Indonesia di komunitas manapun gitu. Maksudnya siapapun kalian mau bagi apa, mau developer maupun bukan gitu. Selamat datang di acara Founder Fest Indonesia yang keempat ya. Ya, empat. Keempat, Benar. yang pertama itu introduction, yang kedua itu ini ya, apa yang sosmed itu ya. Yang Betul. ketiga itu marketing, tapi memang nggak ada recordingnya. Jadi cuma waktu itu yang bagi yang datang di offline di RIDC maupun yang nonton online saat itu gitu. Tapi memang kurang bagus. Nah harapannya untuk yang keempat ini ya lebih kondusif dan nanti Betul. recordingnya juga akan kita share gitu. Itu sih guys. Oke, sebelumnya mungkin gue akan memperkenalkan diri singkat aja. Gue Asgaf, atau biasa mungkin ada yang manggil gue Bang Maul gitu. Nah, gue adalah event organizer dari programnya Roblox yang namanya Creator Events. Nah, Creator Events ini kita ingin membantu developer-developer lokal untuk ya bisa meng-host event untuk komunitas mereka sendiri gitu. Dan ini adalah salah satu perwujudan dari program Creator Events ini gitu. Nah, kebetulan yang akan mengisi pada malam hari ini yaitu yang mendirikan atau menjalankan rangkaian event Founder Fest ini gitu. Dan memang ya karena ini udah keempat juga pasti kalian juga udah familiar lah gitu. Mungkin yang baru datang ya selamat datang juga. Mungkin nanti kalian bisa lihat recording-recording yang lama, tapi secara singkat ini Founder Fest ini adalah kita ingin melatih atau ingin sharing lah gitu, sharing kepada developer gimana caranya kalian bisa manage dalam intinya manajemen dalam bentuk apapun gitu. Sebagai seorang developer atau game developer di Roblox nih kalian bisa manage diri kalian dengan baik gitu. Supaya kalian ngedevnya juga enak gitu. Dan apa namanya ya tidak mengalami kerugian lah. Dan Nggak memang kita boncos, nggak nggak boncos. akan terlalu membahas yang teknis ya. Jadi kita Ya. ngebahasnya juga yang apa namanya yang non teknis gitu. Jadi semua kalangan developer gitu, baik yang ada kan banyak ya developer di Roblox tuh kan ada yang scripter, ada yang builder, ada yang designer, dan ada yang lain yang gua nggak bisa sebut semua gitu. Nah itu kalian pasti beda-beda tuh kalau secara teknis gitu. Tapi kalau secara manajemen ini gue yakin banyak irisannya gitu. Jadi kalian banyak yang sama gitu kebutuhannya sebenarnya gitu. Nah salah satunya kebutuhan yang sama ini adalah menurut gue topik pada malam hari ini gitu. Yaitu gimana sih cara manage atau cara mengatur keuangan kalian gitu. Ketika kalian mendapatkan uang dari developing tuh harus gimana sih gitu. Nah penasaran kan pasti. Nah eh, pengisi acara pada malam hari ini akan menjelaskan hal tersebut. Oke, tanpa lama-lama lagi, gue akan serahkan kepada speaker pada malam hari ini untuk dan di waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Babang Asgab ya. Hari ini kita akan bahas hal yang sebetulnya basic ya. Sebetulnya basic tapi hal yang menurut gua sangat penting gitu untuk eh, kelangsungan hidup ya. Ini kan menyangkut energi ya. Uang itu kan energi ya. Jadi kelangsungan hidup kita sehari-hari mungkin buat jajan atau mungkin memang memang buat kebutuhan sehari-hari gitu kan. Ini penting banget karena ini belajar juga berkaca dari pengalaman-pengalaman gua sebagai seorang founder di Nusantara Production, di Blockspreneur dan juga di Indo Connect Transport. Jadi itu udah dijadiin satu tuh di dalam materi ini gitu. Boleh di next dulu, Gaf. Nah, ini ya bagi teman-teman yang baru pertama kali join ya, baru pertama kali lihat apa nih ya Founder Fest ini gitu kan nih. Ini profil profil gua sebagai speaker gitu kan. Gua adalah Chief Marketing Officer-nya dari Akri, terus founder dan CEO dari Nusantara Production juga. Terus udah pernah ngambil sertifikasi tentang hypnoselling practitioner. Nah, hypnoselling practitioner tuh ya
intinya ya jualan pakai teknik hipnotis gitu, keren ya. Terus pernah dapat sertifikasi juga jadi master hipnotis. Jadi sertifikasi master hipnosis ini udah master hipnotis ini udah internasional ya guys ya. Ini. Oke, sisanya ya TikTok content creator lah seperti biasa ya. Next. Nah, ini ya. Apa pentingnya ngatur keuangan ya? Nih, kita jelasin satu-satu ya. Ini yang paling pertama dan yang paling banyak ya. Itu adalah menghindari utang sama pinjol ya. Karena nggak bisa dipungkiri juga ya teman-teman saya yang nggak bisa manage keuangannya. Padahal mereka udah bekerja. Banyak kan dari mereka udah dapat kerjaan. Kerjaannya juga lumayan enak gitu ya di kantor. Tapi tetap bisa kelilit utang gitu dari pinjol gitu. Kan berarti ada masalah dalam memanage keuangan mereka gitu. Nah, gua nggak mau teman-teman di sini juga merasakan hal yang sama gitu, kelilit utang sama pinjol gitu kan. Karena jujur aja ya, kalau kita hutang kan kita pasti ada tanggungan lagi ya kan buat angsuran, nyicil ya kan. Buat misalnya utang ke bank gitu kan, misalnya pakai kartu kredit kan mesti cicilan tiap bulan ya kan. Cicilan kartu kredit. Pinjol apalagi gitu kan. Udah gitu bunganya gede kan kalau pinjol gitu kan. Karena memang mereka ngambil ngeraup keuntungan sebesar-besar ya gitu kan. Terus yang kedua itu menghindari kebiasaan boros ya. Sebetulnya banyak coba deh teman-teman di sini ingat-ingat lagi teman-teman tuh dalam seminggu ini beli apa aja sih? Diingat-ingat lagi. Apa seminggu ini beli apa aja dan itu worth it gak sih sebetulnya buat dibeli gitu. Jujur aja, waktu gua belum tahu ilmu ini gitu ya. Itu kalau gue inget-inget lagi ya, ah, ini ini harusnya nggak gue beli gitu. Ini harusnya bisa ntar belinya gitu kan. Kenapa harus gue beli kemarin? Giliran udah kebeli baru mikir gitu kan. Ini harusnya nggak gue beli nih. Ini juga nih harusnya gue nggak beli gitu kan. Nah itu ya menghindari kebiasaan boros. Jadi barang-barang yang harusnya bisa dibeli nanti malah dibeli karena ngelihat misalnya di TikTok ya kan ada live jualan gitu kan. Ada live jualan gitu kan. Oh, diskon diskon ayo segera segera dicekot. Akhirnya kecekot beneran tuh kan. Akhirnya apa? Pas sampai rumah paketnya datang mikir. Pas mau dimasukin ke misalnya beli baju gitu pas mau dimasukin ke lemari baju, kok lemari gue penuh ya. Mungkin gara-gara itu gitu kan. Ya, itu yang kedua lah. Nah, yang ketiga adalah punya uang sisa, semisal beberapa bulan ke depan nggak dapat pemasukan. Ini juga penting, guys. Kebanyakan orang gini, nggak dapat pemasukan ngirit gitu ya. Nggak dapat pemasukan terus ngirit. Kita harus makannya sehari sekali aja gitu kan. Kayak waktu COVID kemarin tuh. COVID kemarin kan banyak banget ya teman-teman gua terutama yang waktu itu kuliah gitu kan. Mereka dapat pemasukan setiap bulan dapat tiba-tiba pas COVID tuh hilang gitu. Pemasukannya tiba-tiba gak ada gitu. Otomatis mereka harus ngirit sengirit-ngiritnya. Bahkan ada temen gua yang dimana dia itu sampai makannya cuma sehari sekali. Kadang kalau duit emang udah bener-bener habis ya mereka ke warung gitu kan. Beli Indomie diseduh di sana. Ya habis itu dimakan. Tiap hari makan Indomie. Nah itu yang nggak mau ya itu yang gua nggak mau kejadian di teman-teman semuanya kayak gitu. Ini Kaf. Nah ini ya, menurut menurut teman-teman nih ya, coba tulis di kolom komentar sekarang. Menurut teman-teman, cara terbaik untuk ngatur keuangan itu kayak gimana sih? Menurut kalian ya, apakah dengan ngirit tadi ya, yang disebutkan ngirit gitu ya, atau apa gitu kan? Ngirit atau sebaiknya nggak usah beli makanan aja bang sekalian gitu kan? Puasa puasa gitu kan. Atau gimana nih? Menurut teman-teman semuanya apa sih gitu kan menurut teman-teman
gimana sih cara ngatur keuangan gitu, yang baik, yang bener, yang oke menurut versinya teman-teman semua gitu. Boleh ya di kolom komentar. Let's go. Apa pada ini nih? Apa pada nggak kebayang nih? Apa ya gitu. Nggak nunggu sih jawabannya. Iya, Tapi ya nunggu udah. nunggu jawabannya ya. Latihan Ramadan anjir. Oke, itu udah ada yang Oke. jawab tuh. Itu si Cecil ya. Ngibrit di awal, ngirit di akhir. Enggak ya, jangan ya. Itu itu sebuah bentuk pemborosan guys ya. Jangan. Ngatur keuangan, beli yang perlu saja, terus kalau misalnya mau beli second kebutuhan, mikir mikir aja kalau ada uang sekiranya cukup, kalau darurat ya baru beli. Oke, boleh. Menurut saya kita harus menyingkirkan atau menunda keinginan pribadi, lalu mengutamakan pembelian aset bisnis. Woi. Ada lagi yang punya opini gitu kan? Kalau nggak ada kita ini nih, kita langsung bahas ya. Kalau nggak ada kita langsung bahas nih. Oke, selanjutnya nih, menurut Morgan Housel, anjay. Ini adalah pakar keuangan ya guys ya, pakar keuangan internasional. Dia juga udah bikin buku namanya Psychological of Money. Nah, kalau kalian udah tahu tuh pasti, oh ini orangnya. Nah ini ya, cara termudah untuk ngatur keuangan adalah dengan membaginya menjadi 3 bagian, yaitu 50% untuk kebutuhan pribadi, 30% untuk kebutuhan darurat, dan 20% untuk kebutuhan investasi. Itu yang paling gampang. Kalau misalnya kalian dapat duit gitu ya. Misalnya kalian dapat duit gitu ya. Misalnya kalian dapat duit dari DevEd, bukan DevEd ya, tapi dari hasil komisi gitu ya. Misalnya 1 juta gitu dapat ya. Itu jangan langsung dihabisin semua guys. Wah, kita cicilan laptop, let's go gitu kan. Padahal duitnya baru dapat 1 juta gitu kan. Atau dapatnya misalnya 10 juta gitu. Kita langsung beli laptop cash yang 10 jutaan. Nggak gitu guys. Ya. Jadi dibagi 3 gitu kan. Yang pertama adalah 50% untuk kebutuhan pribadi, yaitu untuk makan, minum ya kan. Terus biaya listrik, kalian kan ngedev butuh wifi, bayar wifi. Terus misalnya kalian pakai air dari PAM ya bayar PAM gitu kan. Atau kalau di rumah kalian ada ART gitu, asisten rumah tangga, buat bayar asisten rumah tangga dulu gitu ya. Baru 30%-nya untuk kebutuhan darurat. Kebutuhan darurat tuh apa aja? Meliputi misalnya amit-amit kalian lagi motoran, lagi naik motor, lagi naik mobil, tiba-tiba jeger gitu kan. Tabrakan, mesti masuk rumah sakit. Amit-amit ya tapi. Itu 30%-nya. Gitu. Kalau misalnya duit kalian 1 juta ya kalian harus nabung 30%, 300.000 untuk setiap bulan untuk dana darurat. Atau kayak COVID kemarin, tiba-tiba di PHK massal, segala macam di PHK karena perusahaan mau ngirit gitu kan, mau ngirit pengeluaran. Itu kan juga darurat, guys. Kita butuh dana yang cepat cairnya dan bisa langsung digunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya. Nah, yang 20 adalah kebutuhan buat investasi untuk memperkaya diri, bisnis, investasi saham, kripto, ya, trading segala macam bebas. Atau kalian mau investasi leher ke atas, beli buku ya kan. Nih kayak ini nih. Itu beli buku gitu kan. Rajin tuh tiap bulan beli buku gitu kan. Buat buat seminar juga boleh 20%-nya untuk pokoknya investasi lah, investasi apa aja. Investasi hari tua juga boleh gitu kan. Misalnya pergi ke gym itu juga bentuk dari investasi jangka panjang gitu ya. Karena kita nggak bisa pungkiri juga kalau misalnya kita sakit, kita malas gerak di awal gitu ya, malas gerak di masa muda, terus gak olahraga, itu pasti tuanya sakit-sakitan gitu ya. Jadi investasi itu bisa macam-macam, bukan cuma soal uang doang gitu. Next guys. Nah ya ini kebutuhan pribadi yang tadi udah dijelasin ya kan. Tuh ada top up Robux ya kan, top up Robux dan lain sebagainya. Kalau pribadi ya, ini meliputi pribadi gitu.
kuota internet, jajan di sekolah, misalnya orang tuanya nggak ngasih jajan gitu kan, untuk kebutuhan pribadi gitu. Di next. Nah, ini kebutuhan darurat. Wis, kebutuhan darurat orang tua tiba-tiba udah nggak ngasih uang mingguan atau bulanan. Wah, itu kan bencana gitu kan. Misalnya kalian eh biasanya nih yang udah kebiasaan dapat ini ya. Biasanya orang-orang yang udah kebiasaan tiap minggu dapat duit gitu kan, atau tiap bulan dapat duit. Dapat duit sekian, oh tinggal diatur aja. Oh, ini buat jajan sekian, ini buat jajan sekian. Tiba-tiba orang tua, oh iya, bapak udah nggak ngasih uang lagi ya, karena bapak udah gak kerja. Duar, dunia serasa hancur gitu kan. Terus yang kedua, biaya berobat ke klinik ya. Kalau sakit, misalnya flu, batuk, demam, kalian butuh mungkin beli obat, atau mungkin kalau sakitnya lebih dari 3 hari, mungkin mesti pergi ke klinik gitu. Nah, ini yang tadi dibahas juga, jadi korban kecelakaan di jalan raya, terus krisis keuangan keluarga tuh kayak kemarin COVID itu kan krisis keuangan massal gitu kan. Jadi kebutuhan darurat tuh untuk menghindari hal-hal tersebut gitu. Di next guys. Nah, ini ya kebutuhan investasi yang tadi udah disebutin juga, kebutuhan untuk belajar, kebutuhan untuk bikin bisnis di Roblox ya kan. Jadi pemegang saham salah satu perusahaan in real life dan kawan-kawannya gitu. Jadi investasi itu gak melulu tentang uang kok guys, gitu kan. Tapi kalian belajar di sekolah, kalian bayar uang kuliah itu juga ada bentuk investasi kalian gitu. Untuk kalian bisa makin pinter, ilmu kalian bisa dipakai buat hal-hal yang lebih bagus untuk ke depan kayak gitu. Bayangin aja misalnya kalian mau berbisnis ya, tapi kalian nggak punya ilmu bisnisnya itu gimana gitu guys. Tapi pasti belajar gitu. Belajar butuh workshop, butuh seminar gitu kan. Sedangkan workshop tuh nggak semuanya gratis gitu. Ada yang beberapa yang berbayar, ilmunya daging semua gitu kan. Ya udah, itu masuknya ke dana investasi gitu. Di next gal. Nah ini ya, faktanya ya. Ini diambil dari data statistik ya deh, guys ya. Menurut data yang dihimpun dari PT Lifepal Technologies Indonesia, 90,7% masyarakat Indonesia lompat dari kebutuhan pribadi ke kebutuhan investasi dan berakhir pada keberangkrutan. Ayo. Jadi udah nih ya, punya uang ya kan 1 juta gitu kan. Udah aja, kita bagi dua, fair. Satunya buat dana investasi, yang satunya buat dana kebutuhan pribadi gitu kan. Ya udah boncos guys. Karena nggak setiap karena nggak setiap apa yang kalian investasikan returnnya langsung berasa. Apalagi investasi di saham, gitu kan. Kadang suka boncos juga itu kan kalau masuk ke perusahaannya nggak bener gitu kan. Investasi layar ke atas juga nggak mungkin kan kalian habis belajar satu hal gitu kan. Habis itu langsung kalian dapat duit gitu entah dari mana kan nggak juga gitu kan. Makanya kebanyakan orang seperti ini gitu. Kebanyakan orang lompat dari kebutuhan pribadi langsung ke kebutuhan investasi. Itu yang salah, teman-teman. Dan akhirnya banyak orang miskin cuma gara-gara ya investasi gitu. Kayak gitu. Nah, yang paragraf kedua tuh sementara survei dari Organization of Economic Cooperation and Development atau OECD ya. Pada tahun 2020 menunjukkan sebanyak 46% masyarakat Indonesia mengaku kebutuhan darurat yang mereka miliki hanya dapat menyambung hidup selama 1 pekan. Gimana kalau kayak COVID kemarin, Mbak? Ya semuanya gitu kan. Semuanya kena gitu kan. Duar gitu kan. Wah, duit gue cuma sisa buat makan seminggu. Padahal COVID-nya 2 tahun nih. Itu gimana? Makanya butuh kita berangsur-angsur ya menabung untuk dana darurat gitu di Nekgaf. Nah, ini ya, idealnya kebutuhan darurat harus bisa mencukupi kebutuhan pribadi kamu minimal selama 12 bulan tanpa kerja. Jadi misalnya kalian apa namanya? Komisi gitu kan. Misalnya kalian komisi, kalian dapat
Kalian komisi kalian dapat, kalian harus pastikan kalian bisa makan 3 kali sehari, minum, bisa top up robak juga, bisa apa ya namanya, bisa bayar wifi, bayar listrik 12 bulan lamanya. Berapa tuh yang harus tabung? Misal contoh ya, kebutuhan pribadi kalian adalah 500.000 per bulan, misal. Jadi uang yang harus kalian tabung nih, uang yang harus kalian tabung untuk dana darurat ya, minimal, minimal banget nih ya 500 kali 12. Gitu. 6 juta minimal. Kalau kebutuhan pribadi kalian ya per bulan 500.000 dan itu konstan. Kalau biaya hidupnya lebih gede, gimana Bang? Misalnya 1 juta, ya udah, tinggal bertambah aja nih, ya kan? 12 bulan, ya udah berarti 12 juta gitu. Seperti itu teman-teman. Waduh, gimana cara ngumpulinnya? Ya tadi guys. Jadi teman-teman harus bisa belajar nabung, ya kan? Teman-teman harus bisa belajar nabung juga, dan teman-teman juga harus bisa belajar berinvestasi juga. Gimana caranya kita bisa berinvestasi yang benar gitu. Ini kita nggak ngomongin soal investasi saham dulu ya, itu jauhan. Gimana kita bisa spend duit kita yang 20% tadi untuk maksimalin buat beli buku, buat ikut seminar. Biar apa? Biar nanti ilmu kalian suatu waktu bisa kepake gitu. Suatu waktu ada yang butuh kalian bisa pakai gitu. Dulu saya ini cerita aja ya, intermezzo. Dulu saya ini apa namanya ya? Hipnoterapi gitu kan. Saya merangkak dari certified hypnotist, naik ke master hypnotist, naik lagi ke certified hypnotherapist, naik lagi ke profesional hypnotherapist, sampai sekarang certified instructor. Itu biaya yang dikeluarkan itu nggak sedikit, guys. Biaya yang total udah gua keluarin untuk hipnoterapi doang gitu ya. Belajar hipnotis tuh 5 juta, guys. Sampai certified instructor. Sampai saya bisa jadi instruktur seperti sekarang itu saya butuh 5 juta. 5.500.000 gitu. Pada saat COVID kemarin, orang-orang pada mikir gimana caranya makan. Saya malah mikir gimana caranya gue bisa bantu orang dengan ilmu hipnotis gue untuk mereka tuh biar gak khawatir gitu. Dan alhasil karena saya punya ilmunya, saya dapat uang dari sana. Bayangin aja, satu sesi hipnoterapi itu 500 sampai 1 juta, guys. Tergantung beratnya. Di waktu COVID kemarin, itu sampai ada yang punya gejala depresi berat. Gimana cara ngatasinnya? 12 sesi, guys. Satu sesinya 1,5 juta. Gimana tuh? Orang-orang pada mikir, gimana ya gue dapat uang? Saya malah mikirnya, ya ya udah gimana caranya gue bantu orang. Jadi kita ilmu kita kepake gitu di situ. Dan akhirnya bisa bayar uang kuliah sendiri, ya kan? Bayar uang kuliah sendiri, uang jajan sendiri, ya kan? Bikin bisnis pakai uang sendiri, walaupun ada uang investor juga ya masuk. Tapi ya itu nggak dihitung lah. Karena kita bangun bisnis baru mulai, baru start ya kita butuh modal gitu kan. Karena itu guys, enaknya kalian kalau punya eh, apa ya, punya ilmu untuk kita bisa berinvestasi yang benar. Di next Gav. Nah, ada yang tahu nggak nih dari tadi nih penjelasan kita ya mengenai tentang manajemen keuangan dan kawan-kawannya. Ada yang tahu nggak fungsi-fungsi dari pembagian-pembagian tadi itu? Nah, ya. Ada yang tahu nggak buat apa? Kita kan tadi udah bahas ya. Ini dibagi jadi 3 ya, tadi ada kebutuhan pribadi, ada kebutuhan darurat, ada kebutuhan buat investasi. Nah itu fungsinya buat apa gitu? Kenapa nggak apa ya? Kenapa nggak kita langsung aja YOLO gitu?
YOLO untuk beli sesuatu yang kita pengen gitu. Misalnya laptop, kita pengen HP, atau pengen upgrade PC gitu. Kenapa nggak langsung aja? Fungsinya buat apa? Yang nyimak pasti pasti udah gampang lah ini jawabnya, guys. Ya, sambil menunggu, saya minum dulu ya. Aus. Ayo, jangan-jangan, aduh bang lupa gitu. Aduh bang lupa. Ayo, fungsinya buat apa? Tadi dibagi-bagi gitu. Kita mau ngetes nih. Apakah teman-teman di sini menyadari gitu? Manage keuangan. Ya itu iya, manage keuangan judulnya. Biar gak boncos. Ya bener. Tapi fungsi yang lebih dalam lagi apa? Selain gak boncos. Pembagian-pembagian itu agar kita dapat sukses manajemen keuangan kita. Memang kita selalu merasa greedy, tapi tentu hal itu sangat berbahaya untuk kedepannya. Nah, ya boleh. Tapi kurang ini nih, kurang kurang masuk lagi ke dalam gitu. Apa sih inti sebenarnya dari kita membagi tiga uang itu? Hey, you guys. Apakah ada yang bisa menjawab lagi? Apakah menyerah? Menyerah? Ya, ini kita main tebak-tebakan jadinya. Fungsi pembagian yang disampaikan sebelumnya dapat menjaga kita dari jurang kebangkrutan dan tidak berakhir dengan tangan kosong. Ah iya, betul sekali. Betul sekali ya Winkor ya. Untuk menjaga ya, kita perbaiki ya kalimat ya. Untuk menjaga agar kita masih punya harapan hidup ya dalam tanda kutip, harapan hidup ya kan di masa-masa sulit gitu teman-teman. Jadi jangan sampai uang kita habis untuk hal-hal yang sebetulnya harusnya bisa dibagi gitu. Misalnya beli apa? Misalnya beli, kalau kalian kan misalnya beli beli Robux gitu, dapat uang langsung top up Robux gitu kan. Dapat uang 250.000 top up Robux, 250.000-nya top up gitu. Biar nggak kayak gitu, guys. Bener kata tadi ya, ini Dami Dava gitu kan. Biar gak greedy guys. Biar nggak nafsuan gitu kan. Untuk membelanjakan duitnya atau uangnya. Seperti itu. Nah, di next graph. Nah, ini ya. Kita sudah sampai di penghujung acara nih ya. Karena pembahasan kita nih sebetulnya singkat gitu. Saya pengennya lebih banyak kita berdiskusi, kita pengennya lebih banyak tektokan gitu, biar kalian juga dapat nih ilmunya gitu kan. Ya, silakan. Siapa yang mau nanya, teman-teman? Boleh ya, silakan, silakan. Yuk tanya yuk langsung di kolom chat ya kalau mau nanya. Nanti kita kumpulin dulu ya sampai mungkin sekitar 5 menitan lah ya. Sekalian gua apa ya, mungkin nge-wrap up atau bukan nge-wrap up, ibaratnya ngebantu untuk ini ya, apa namanya, menggambarkan apa ya, istilahnya aku jadi lupa gue mau ngomong apa. Pokoknya yang dari presentasi ini kan umum ya. Nah, gue tuh pengen ya lebih mengerucut lagi kayak apa sih relevansinya untuk developer gitu. Karena kan tadi sebenarnya materi manajemen keuangan yang umum lah ya gitu. Walaupun Hmm, tadi dari title sebenarnya kita udah mengarahkan ya untuk kalian para developer gitu, para hmm, kreator kalau di Roblox gitu. Nah, itu tuh gimana sih gitu? Maksudnya kok yang umum tadi tuh emang berlaku ke developer gitu. Kan gue aja apa namanya hasil ngedev aja mungkin yang apa ya berbagai macam gitu. Ada yang ngasilinnya mungkin udah bisa di atas UMR atau di atas upah minimum regional lah gitu. Tapi ada juga yang ya mungkin yang freelance freelance itu biasanya paling digajinya juga mungkin masih dalam bentuk Robux gitu, masih dalam bentuk uh, ya mungkin dari grup layout atau bahkan mungkin dari apa dari apa sih Game Pass gitu-gitu kan. Dan mungkin nggak seberapa gitu. Dan karena memang di Indonesia ya banyak kan developer nggak di Indonesia doang sih sebenarnya di ya di seluruh dunia gitu apa developer Roblox itu memang rata-rata anak-anak gitu ya memang apa ibaratnya mereka juga belum aware gitu sama keuangan justru karena itu sebenarnya karena hmm, kalian itu belum aware gitu memang materi ini seharusnya
memang disampaikan ke orang-orang yang seperti kalian gitu ya, memang belum terlalu aware gitu. Kalau misalkan orang yang sudah aware jatuhnya atau sudah ya bahkan sudah dewasa gitu, jatuhnya malah telat gitu ya kan. Iya benar. Udah, apa namanya, udah malah udah boncos mungkin gitu, udah ngalamin boncosnya gitu, sama kayak gua gitu. Gue juga termasuk orang yang udah mengalami di mana posisi gua itu ya nggak ada duit gitu, karena memang gua nggak membagi yang tadi ya, 3 tadi gitu. Pembagiannya gua nggak kayak gitu, gua ketika dapet duit, spending gua ngerasa, "Oh investasi aja deh semua," gitu. Dalam arti kata ya gua beli, apa namanya, ya misalkan part-part laptop gitu, beli monitor kedua apa segala macem tuh gua spending semua gitu, ketika gua dapet duit gitu, ketika gua dapet duit hasil ngedev gitu. Nah, apa yang terjadi ketika gua ya misalnya gua saat itu kan dapet duit terus tuh, terus lama-lama agak surut, guanya sibuk, terus gue juga nggak bisa ngasilin duit gitu kan karena gue sibuk kuliah gitu, sibuk skripsian, baru tuh kerasa tuh. Kerasa gua habis duitnya gitu. Ya ini sekarang ini lagi merasakan gitu. Jadi, apa namanya, ya menyesal gitu ketika, "Anjir gua nggak ada duit nih sekarang," gitu kan. Apa namanya, dan mana pengeluaran juga lumayan banyak gitu untuk skripsian gitu kan, untuk biaya penelitian apa segala macam tuh lumayan gitu. Jadi, ya ya inilah sekarang gitu. Itu kenapa ya kalian juga mungkin ngelihat jadi banyak jadi nggak banyak acara yang diadakan oleh gue ya karena gue sibuk yang pertama, terus yang kedua gue nggak punya duit buat ngasih hadiah gitu. Kecuali ada sponsor ya, tapi memang sponsor juga surut gitu, gue nyarinya juga lagi susah gitu kan. Itu jadi sebenarnya kenapa ya mungkin event-event kalau dulu mungkin gue bisa ngadain kompetisi ya sesering mungkin gitu, kalau bisa mah sebulan sekali gitu. Tapi kalau sekarang ya udah lagi nggak bisa, bukan udah nggak bisa ya, lagi nggak bisa. Ya doain aja biar ya bisa kembali ke masa yang sebelumnya bahkan lebih, gitu sih. Oke, bentar gue cek dulu. Ya jadi di sini ya intinya kalian, sebenarnya perlu banget gitu loh, maksudnya bukan berarti kalian, "Ah belum nih, belum waktunya, gue belum dapat apa, ya belum penghasilan gue belum seberapa, belum bisa yang dibagi kayak gitu," misalkan, lu mikirnya kayak gitu. Ya ya mungkin kalian ngomong gitu tuh bukan karena penghasilan kalian kecil, tapi karena memang kalian, secara hidup itu masih banyak yang nopang gitu, ya terutama keluarga gitu. Keluarga masih nopang, ya otomatis pengeluaran kalian juga akan dikit gitu. Nggak banyak gitu. Tapi ketika nanti kalian pengeluaran udah banyak, terus ternyata penghasilan kalian juga pas-pasan, nah itu yang beratnya di situ gitu. Jadi kalian ya akan pasti di situ udah mikir tuh, maksudnya emang udah kepakai nih ilmu ini. Tapi kalau memang kalian masih banyak yang nopang, masih hidup sama orang tua, ini memang belum kepakai gitu. Tapi ketika kalian udah punya ilmunya, ketika kalian udah ya dapat duitnya gitu, duit yang lumayan banyak itu, ya kalian bisa bagi dengan kalian udah tahu ilmunya lah gitu, kalian bisa terapin di sini gitu. Dari manapun ya, maksudnya, sumber penghasilan kalian mau kalian nge-DevX mau kalian nge-DevX, mau kalian langsung dibayar pakai duit asli gitu, mau mau Robux sekalipun gitu ya memang belum sempat di-DevX, ya kalau Robux mah emang bakal stay di situ ya, tapi kalau misalnya udah bisa DevX, kan itu udah jadi duit asli gitu. Jadi ini berlaku gitu, tapi kalau cuman Robux yang ini, ya kalau kalian mau kumpulin sampai DevX juga boleh gitu, daripada kalian spending habis, ya kan. Karena ada gitu, ada beberapa gue juga kenal beberapa developer yang memang, ya udah, dia ngumpul apa, ibaratnya dia nge-dev itu sekali dibayar gitu tuh nggak langsung bisa DevX gitu. Harus berapa kali komisi dulu baru dia bisa DevX. Nah, itu artinya kan nabung gitu kan, nabung biar, bisa mencapai ya threshold-nya DevX gitu. Jadi itu juga perlu dicontoh gitu, kalau memang, penghasilan kalian masih di bawah gitu. Tapi kan nanti ya seiring dengan pengalaman kalian, seiring bertambahnya umur kalian, pasti juga akan naik gitu, dan kalian yang mungkin nggak akan harus khawatir lagi sama hal itu. Nah, yang kalian khawatirkan adalah ya tadi, pembagian yang benar-benar untuk pembagian kebutuhan pribadi, kebutuhan darurat, sama kebutuhan investasi, gitu guys. Oke, yang sekarang yang masih nonton ada berapa nih? 8 ya. Oke, kita lihat sudah ada yang bertanya nih. Mau langsung dijawab apa gimana, nih? Boleh ya, nanti yang mau nanya langsung tulis aja ya di chat ya. Saya mau nanya nyusul gitu nggak apa-apa karena kita sebenarnya
kalau dilihat dari rundown acara itu sampai jam 9:30 bahkan gitu. Tapi kalau memang udah selesai ya kita selesain lah ya. Mau bahas apa lagi kalau Iya, udah nggak ada iya. yang nanya gitu kan. Nah, iya itu ya. Oke, ya Oke, nanti, tulis aja kalau memang ada pertanyaan lanjutan juga kalau kalian mau nanya berkali-kali boleh nggak apa-apa. nggak apa-apa. Selama waktunya masih ada nggak apa-apa, tapi kalau memang kalian udah habis, udah nggak ada yang nonton juga gitu misalkan ya, ya kita Hmm, akhiri lah iya acaranya, benar. gitu. Oke, boleh silakan Dandi atau gua aja yang bacain nih? Gua aja ya Ya bacain? bebas bebas. Oke deh gua bacain nih sebagai host lah ya, biar speaker nanti langsung jawab aja gitu. Oke, pertanyaan yang pertama dari Dami Dava. Nih langganan nih kayaknya ya. Selalu Hmm. datang nih di Wonderfest. Saya ada pertanyaan. Kalau semisalnya kita udah terlanjur nafsu dan tiba-tiba kita dapat kebutuhan darurat, ya perlu, ibaratnya perlu apa mengeluarkan duit untuk kebutuhan darurat itu gitu kan. Sedangkan apa namanya ya duit untuk kebutuhan darurat itu pas-pasan untuk investasi. Kakak bagaimana kalau ada di situasi ini? Maksudnya gimana? Kebutuhan darurat pas-pasan untuk investasi. Itu kan beda ya. Darurat sama investasi kan memang dibedakan gitu. Artinya atau mungkin maksudnya entar ya, kalau intinya mungkin dia udah spending nih gitu. Dia udah spending banyak, ya nafsu lah gitu. Hmm. Terus tiba-tiba perlu ngeluarin untuk kebutuhan darurat gitu. Sedangkan apa namanya? Ya sedangkan pas-pasan gitu. Maksudnya ya mungkin untuk investasi jadinya nggak ada gitu. Hmm. Itu kali ya maksudnya. Betul. Terus dia Apa nanyanya apa berarti? Gimana apa? Gimana kalau ada situasi? di situasi itu gitu? Ah, Nah, oke, kita jawab ya satu. Jadi gini teman-teman, berarti ketika kita sudah dihadapkan dengan situasi seperti itu, kalian bikin hierarki kebutuhan. Mana yang paling kalian butuhkan dan mana yang paling nggak dibutuhin, gitu loh. Misalnya gini, kita bikin hierarki kebutuhan. Yang pertama itu yang pasti banget, yang kebutuhan ya udah ya kebutuhan sehari-hari nggak bisa di ini ya, nggak bisa diganggu gugat gitu. Yang bisa diganggu gugat tuh yang terakhir ya dana investasinya yang bisa diganggu gugat. Alangkah bijaknya teman-teman ketika dihadapkan oleh situasi seperti itu yang kayak dana daruratnya pas-pasan, sementara dananya itu masih sisa nih, cukup nih buat investasi. Lebih baik maksimalin di dana darurat terlebih dahulu gitu. Yang tadi udah dijelaskan di awal, dana darurat itu wajib hukumnya bisa 12 bulan tanpa harus makan dan minum, tanpa harus makan dan minum, tanpa harus bisa kita tuh kerja gitu. Jadi ya kita ini aja, kita 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 potong dulu itu yang namanya dana investasi, kita masukkan ke dana darurat. Kalau memang kondisinya adalah dana daruratnya tuh pas-pasan banget ya kan. Misalnya harus pergi berobat kurang uangnya kurang 100.000 gitu ya. Itu bisa ditarik dari dana investasi gitu. Karena dana investasi itu yang paling terakhir teman-teman. Yang pertama kan kebutuhan pribadi dulu. Misalnya kalian punya perusahaan, kalian mesti gaji karyawan dulu ya kan. Terus mesti apa misalnya kalau ada apa pinjaman dari bank misalnya ya. Ya kalian harus bayar pinjaman dari bank dulu dan itu nggak bisa ntar gitu ya. Terus yang kedua dana darurat ya. Dana darurat kan namanya juga darurat gitu kan. Dana darurat kita nggak tahu dia itu datangnya kapan gitu. Jadi yang bisa di otak-atik itu cuma dana investasi doang. Jadi alangkah baiknya ketika teman-teman eh, menarik ya, bukan menarik siapa sih namanya ya, eh, alokasi. mengalokasikan, nah itu dia, mengalokasikan dana investasinya itu untuk nutup biaya dana darurat seperti itu, seperti itu. Apakah sudah terjawab teman-teman? Oke, ya kita nggak tahu jawaban apa responnya sebelum 30 menit, sebelum 30 Sebelum detik. 30 detik.
Oke, tapi Aduh. nggak apa-apa. Gue juga kayaknya sih gitu ya. Jadi intinya mungkin gue coba rangkum juga. Ya intinya kalian apa namanya kalau udah ada kebutuhan darurat gitu, ya untuk investasi nggak usah dipikirin dulu gitu intinya ya. Betul betul. Pikirin daruratnya dulu dah gitu. Apa bahkan kebutuhan pribadi pun kalau memang daruratnya ini ya bisa dikonstrain juga gitu Nah, sebenarnya. Mau nggak mau ka- gitu kan nggak mungkin kalau darurat. iya, Darurat kan ya dalam tanda kutip darurat ya gitu. Maksudnya iya, emang beneran harus benar-benar dibutuhkan gitu. Jadi betul betul. nggak mungkin ditunda gitu. Kalau Hmm. ditunda mungkin ada hal lain yang malah tidak kita inginkan terjadi gitu. Gitu sih guys. Oke, lanjut ya. Ya apa namanya pertanyaan kedua ini masih orang yang sama. Ya nggak apa-apa karena yang baru nanya juga baru dua ya. Jadi nggak apa-apa. Kita lanjutin aja sih Dami Dava ini. Untuk misalnya kita dapat gajian sebagai dev hasil komisi, uangnya itu harus diutamakan ke mana? Darurat, pribadi atau investasi? Ya sebenarnya tadi udah dijawab ya. Maksudnya Hmm. dari presentasinya bahwa ya tadi lebih ke apa namanya pembagiannya tadi gitu. Jadi kalau pembagiannya tadi yang menurut siapa? Gue juga lupa lagi. Morgan Menurut siapa? Housel. Morgan Housel. Nah itu kalau untuk yang gue tangkap ya ini juga gue apa ingat-ingat kebutuhan pribadi itu 50% ya kan. Kebutuhan darurat 30%, investasi 20%. Kayak gitu. Memang kalian juga apa namanya? Yaitu untuk idealnya ya, maksudnya dalam arti kata ketika kalian memang itu sudah bisa memenuhi kebutuhan pribadi kalian nih gitu. Maksudnya kayak yang kayak 50% itu bisa memenuhi kebutuhan pribadi kalian, ya baru tuh kalian terapin. Tapi kalau misalkan 50% yang nggak bisa, ya berarti memang gajian kalian belum cukup gitu. Ya berusaha lagi. Memang belum di tahap itu kalian berarti gitu. Tapi nanti kalau kalian udah dapat gambaran nih, jadi memang patokannya menurut gue ya, itu di kebutuhan pribadi gitu. Ketika kebutuhan pribadi kalian sudah terpenuhi dari 50% gaji kalian gitu, terapkan ini gitu. Intinya yang ngepas aja gitu. Maksudnya biar kalian juga bisa kontrol diri gitu kan. Apa namanya? Ya biar tadi apa uang atau apa kebutuhan darurat itu untuk ada gitu nanti gitu ketika kalian butuhkan gitu. Dan investasi kalian juga akhirnya udah bisa untuk berpikir untuk mulai investasi gitu. Jangan kebalik ya gitu. Jangan apa namanya? Kalian belum bisa menuhin kebutuhan pribadi, kalian udah mau investasi gitu. Investasi yang mungkin dalam arti kata apa ya tujuannya untuk memperkaya diri gitu ya. Kalau investasinya untuk ya kalian bisa dapatkan gaji yang lebih besar gitu, entah itu apa namanya ya secara misalkan upgrading apa beli software apa segala macam gitu, beli plugin misalnya kalau dev itu mungkin masih oke gitu. Tapi kalau misalkan untuk memperkaya diri itu jangan dulu gitu. Maksudnya memperkaya diri dalam arti kata investasi mungkin investasi saham. Ya, investasi yang memang belum terlalu dibutuhkan kalau misalkan kalian pikir-pikir, kalau misalkan gue investasi ini, ya sebenarnya gue nggak butuh-butuh banget sih gitu. Maksudnya gue nggak yang butuh tiba-tiba lonjakan kekayaan yang signifikan gitu. Gue masih bisa lah apa pelan-pelan gitu. Yang penting kebutuhan pribadi gue tercukupi dulu gitu kan. Sebenarnya kan begitu. Jadi intinya patokannya adalah ya itu kebutuhan pribadi itu sih kalau menurut gue ya. Nah kalau ini Dandi mungkin mau nambahin gimana Di? Ya, itu udah sih udah terwakilkan gitu ya sama Asgaf tadi. Ya memang benar apa yang dikatakan oleh Asgaf ya, terkait dengan mana yang harus diduluin. Ya pasti banget kebutuhan pribadi kan. Nggak mungkin kalian ngutamain nabung dulu daripada makan ya kan. Nggak mungkin gitu kan. Pasti yang diutamain duluan tuh ya makan, minum, uang jajan di sekolah gitu kan. Pasti itu dulu yang diutamakan, baru yang kedua udah dana darurat. Begitu kalian udah bisa makan, yang tadi seperti dijelaskan sama Asgaf gitu kan. Begitu kalian udah bisa jajan sendiri, makan 3 kali sehari, terus juga minum, udah kebutuhannya udah cukup gitu kan. Terus kalian misalnya punya perusahaan sendiri di Roblox gitu kan, mesti bayar karyawan, kalian udah bisa bayar karyawan gitu. Baru nanti setup dana darurat seperti itu. Dan ke belakang-belakangnya untuk investasi dan kawan-kawan.
Kayak gitu sih teman-teman. Ya sama lah, kurang lebih jawabannya sama Asgaf seperti itu. Jadi apa namanya, gue juga pengen ngasih pesan gitu ke developer biar ya ini, karena kita udah tahu nih pembagian-pembagian ini gitu kan, berarti kalian juga bisa nanti ke depannya gitu kalau memang apa, sekarang kan mungkin kebanyakan dari kalian masih ditopang ya secara kebutuhan pribadi, masih banyak yang ditopang oleh ya keluarga lah gitu atau orang tua, mungkin belum kerasa gitu, tapi nanti kalau misalkan ya mungkin ada beberapa di sini yang gue lihat juga udah mulai apa namanya ya bisa apa dan perlu gitu apa memenuhi kebutuhan sendiri gitu, kebutuhan pribadinya memang dari gaji gitu. Nah, itu udah harus mikirin nih gitu, yang kayak gini gitu kan. Dan memang apa, ya tadi seperti gue bilang kalian harus ya bagi yang belum gitu ya, kalian siap-siap gitu. Biar nanti kalian juga apa, kalau misalkan kalian apa namanya dapat job gitu atau apa gaji apa dan akan digaji gitu, kalian juga harus mempertimbangkan hal-hal ini gitu. Jangan sampai kalian minta gaji ya ketika kalian udah memang posisinya udah harus ini ya gitu ya, udah harus ya berpenghasilan gitu secara utuh gitu. Nah, itu kalian jangan sampai ngeset gaji kalian ya di bawah kebutuhan pribadi kalian gitu. Maksudnya di bawah dari persen-persenan pembagian yang tadi gitu. Kalau enggak nanti kalian nggak punya dana darurat gitu. Jadi ya harapannya atau pastikan kalian juga memasukkan faktor ini gitu. Itu sih yang maksud gue apa yang gue pengen kalian apa dapat gitu. Jadi kalian nggak cuman pertimbangkan, oh gue mau beli ini, gue mau beli itu gitu. Ya udah berarti gaji gue harus gini. Nah jangan kayak gitu. Gue lihat masih banyak yang kayak gitu soalnya di bahkan yang udah berpenghasilan pun juga sebenarnya begitu gue lihat gitu. Jadi apa ya banyak yang udah tua juga begitu. Jadi harapannya kalian yang belum gitu, yang memang belum tua gitu masih muda, kalian bisa belajar gitu untuk tidak seperti itu. Begitu. Oke, kita lanjut dulu pertanyaan yang selanjutnya dari Cecil. Cecil nih, ya gue tahu kita tapi sebut display name-nya aja. Saya punya pendapatan lebih dari cukup kalau bisa dibilang. Alhamdulillah. Tapi sering boncos karena suka jajan. Oke, barang berkedok investasi. Oh ya, nyuci otak sendiri. Jadi kayak menjustify lah gitu. Ah ini boleh kok gitu. Gue spending gitu. Kayak gitu kan maksudnya. Atau ya karena ini investasi apa namanya ini investasi loh gitu kayak gitu kan mungkin. Nah, pertanyaannya gimana dan mindsetnya gimana sih gitu biar bisa ngelimit biar bisa berhenti gitu. Apa bersih berhenti jajan lah gitu dia nyebutnya. Oh, Eh, nah, itu aja sih intinya. berkedok investasi ya. Investasi bodong. Oke, gini. Yang yang harus dipahami adalah teman-teman semua bahwa kita ini aja deh, kita berkiblat anjay, berkiblat. Kita berkiblat aja pada tadi ya, hierarki kebutuhan aja. Jadi ketika kita kebutuhan pribadi gitu kan itu yang paling tinggi nih, paling atas gitu. Pastikan dulu bahwa kebutuhan pribadi udah cukup, kebutuhan pribadi udah cukup gitu ya. Pastiin dulu bisa makan 3 kali sehari, minum minum 3 liter sehari gitu kan. Pastiin dulu udah bisa itu gitu. Lompat lagi ke dana darurat. Caranya adalah biar stop spending berkedok investasi itu. Karena yang lu tahu adalah ini investasi gitu. Lu masukin aja ke hierarki yang kedua gitu. Yaitu adalah dana darurat. Tadi kan sempat dimention juga bahwa dana darurat itu 12 bulan nggak dapat pemasukan, harus bisa makan dan minum 3 kali sehari, 3 liter sehari minumnya. Dan peretalan-peretalannya kayak bisa jajan, bisa apa namanya, bisa jajan, bisa spending buat robuk, ya kan? Seperti itu. Baru nanti kalau spendingnya sudah terbentuk. Baru ketika dana darurat itu sudah terbentuk, teman-teman di sini 12 bulan bisa nggak kerja tapi masih bisa makan enak, baru spendingnya ke yang investasi atau yang beresiko seperti itu. Dan ini perlu latihan teman-teman. Nggak bisa kayak
oh ya sehari langsung oke, gua akan menaati itu. Enggak segampang itu, memang bener. Di awal gua dapat ilmu ini juga apa ya, di awal dapat ilmu ini juga gua ya bisa dibilang ya bandel lah, ya kan, nyomot dikit lah, ya kan, nyomot dikit dari dana darurat boleh kali gitu, padahal kan dana darurat gak boleh diganggu gugat gitu ya. Waktu itu dana darurat udah kekumpul 500.000, gak apa-apa lah ini, ya lah beli ikan doang gitu kan. Waktu itu ngumpulinnya masih di amplop, gak apa-apa lah spending aja gitu kan. Gak apa-apa lah ini kan duit masih 1 juta ini gitu kan buat ngumpul dana darurat itu, padahal gak apa-apa lah ini buat spending ini, gak apa-apa lah beli buat peralatan ikan begini-begini. Akhirnya apa guys? Ya duit di amplop saya habis. Karena nggak apa-apa itu gitu. Ditambah lagi, dari lingkungan saya juga bilang bahwa kamu masih muda, kamu nikmatilah masa mudamu gitu. Jangan sampai masa mudamu menyesal. Kalau saya kebalik mindsetnya, lebih baik sakit-sakitan di masa muda, nabung di awal, ngap di awal, tapi nanti masa tuanya kita bisa enak. Dana darurat udah ada, dana pensiun ada, ya kan? Terus juga kita juga enak gitu ya, punya harta warisan buat anak kita nanti, gitu kan? Misalnya nih yang lebih jauh lagi gitu kan, biaya pemakaman gitu kan, yang lebih jauh lagi itu udah enak guys, kita nggak mikirin lagi, kita nggak ngerepotin orang, ya kan? Kadang kita nih, ya kayak tetangga saya aja deh meninggal. Ya. Tetangga saya waktu saya tinggal di Jakarta itu, waktu itu dia meninggal, gitu. Biaya pemakamannya minjem ke bank, ngerepotin keluarga nggak, gitu kan? Jadi itu guys, ya mindsetnya dulu yang harus dibenerin gitu, bahwa kita oke, yang paling kita butuhkan adalah kebutuhan sehari-hari, ya. Yang paling kita butuhkan ada kebutuhan sehari-hari. Oke, buat hobi bolehlah silahkan gitu. Kebutuhan sehari-hari. Terus yang kedua adalah kebutuhan darurat. Disiplin dalam menabung di dana darurat itu sangat penting teman-teman. kesampingkan dulu kesampingkan dulu pikiran bahwa gue ya gak apa-apa lah kita investasi dikit-dikit, kesampingkan dulu, hilangkan ya kalau bisa ya, selama kalian nabung ya, ini buat teman-teman yang masih sulit ya untuk apa namanya, untuk nyolong-nyolong untuk beli apa ya, beli hal yang kedoknya investasi gitu. Fokusin dulu aja di dana darurat. Begitu dana daruratnya, oh setahun udah bisa nih gue hidup nggak kerja, baru pindah ke investasi. Dan pindah ke investasi pun nggak boleh nyomot dari dana darurat. Kalian mesti punya pemasukan lagi untuk ngisi dana investasi. Gitu. Itu yang gue lakuin dulu waktu awal-awal kenal sama ilmu ini dan susah buat ngerem. Gitu. Ya nggak apa-apa lah, kita spending aja lah ini. Ya lah cuma 45.000 lah. Duit gue masih ada 1 juta gitu kan. Di waktu itu di amplop tuh ya. Ingat banget gue amplopnya warna putih gitu kan. Masih ada 1.500.000 ya lah, santai lah gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya ke spending buat hal-hal yang gimana ya? Hal-hal yang menurut gua nggak perlu gitu. Ya tambah lagi ya dari lingkungan juga, kamu masih muda. Harusnya kamu menikmati masa mudamu gitu. Itu kan yang biasanya diomongin sama teman-teman dari lingkungan gitu ya. Teman kampus ya kan, atau teman sekolah. Lu kan masih muda, ngapain nabung bro gitu. Nabung itu ntar kalau udah tua. Menurut saya kebalik. Harusnya nabungnya sekarang, spendingnya nanti. Begitu udah gak kerja, ya kan? Begitu udah kerja, apalagi kayak dulu tuh ada almarhum nenek saya. Itu kalau gak kerja udah pensiun kan nenek saya waktu itu dulu waktu masih hidup. Kerjaan dia apa? Cuma baca koran, duduk di teras, masuk tidur. Waktu itu pernah curhat ke gua juga. Nenek bosen di rumah.
mau makan enak, tapi duitnya lagi gak ada. Ayo lo. Nah, kalau gitu kan nyusahin orang ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Ini sini dan dibayarin dulu mau makan apa sih nenek gitu kan. Nah, saya punya prinsip, gue punya prinsip, gue gak boleh kayak itu. Kalau mau makan enak ya makan pakai duit sendiri gitu loh. Makanya gue disiplin mulai 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 gue tahu ilmu ini, gue mulai disiplin. Dana darurat gak boleh diapa-apain. Itu aja mindsetnya. Dana darurat tuh gak boleh diapa-apain, gak boleh dicomot, gak boleh di apa ya dibagi lagi gitu. Ah nggak apa-apa lah dana darurat gue udah banyak gitu, nggak boleh. Pokoknya standarnya setahun lu nggak kerja lu bisa makan itu aja udah. Kalau belum jangan di spend atau jangan dibagi lagi ke investasi, jangan dibagi lagi ke kebutuhan-kebutuhan yang kurang penting gitu. Kayak gitu. Apakah sudah jelas? Wah, ini panjang ya kita bercerita. Seneng nih gue nih kalau kita sharing kayak gini. Tapi emang lebih pendek sih apa namanya durasi eventnya. Kayak terakhir tuh kita yang dari setengah 8 sampai setengah 10 waktu itu nyampe. Iya, karena Karena banyak emang ada yang nanya. banyak ya Hmm. materinya juga lumayan gitu. Tapi Hmm. kalau yang ini memang simpel tapi penerapannya sulit. Penerapannya sulit dan ini hal yang paling penting sebetulnya, Gaf. Materinya dikit tapi paling penting gitu. Tapi gue apa ya, gue harap memang yang datang event ini juga belum ngalamin gitu. Karena gue malah seneng gitu ketika kalian belum ngalamin tapi kalian penasaran akan hal ini. Nah, gue dulu sama sekali tidak gitu. Maksudnya gue ketika gue belum berpenghasilan tuh, ah ya udahlah gitu. Apa namanya ngapain juga gue apa namanya care sama manajemen keuangan, gue aja uang aja belum ada gitu kan kayak gitu. Gue dulu mikirnya juga begitu. Nah, ketika ada duit, gue jadi nggak punya ilmunya gitu kan. Jadi gue merasa ah ya udah gitu. Kalau gue dulu tetap gue ada apa namanya dana daruratnya ada gitu. Cuman memang pembagiannya menurut gue nggak sesignifikan yang atau bukan ya nggak sekomprehensif inilah gitu. Gue dulu kayak oh ya udah selama belum di bawah ini gitu. Ya gue bebas aja mau spending kayak gimana juga gitu. Padahal di situ gue lupa kalau misalkan kebutuhan darurat itu juga sebenarnya ya fluktuatif juga dalam arti kata misalkan tadi kita ngomongin 12 bulan tanpa kerja kita bisa hidup. Ya oke deh kalau memang kebutuhan apa hidup dalam dalam setahun itu konstan gitu. Tapi kan sebenarnya enggak gitu. Jadi memang agak Betul. harus dilebihin gitu kan. Iya benar harus Nah itu dilebihin memang. dilebihin kalian juga harus kira-kira nanti dunia inflasi nggak ya harga beras naik nggak ya gitu kayak Nah, gitu-gitu tuh ya, benar-benar. harus dipikirin juga jadi jangan sampai kalian oh masih aman nih gitu misalkan kalian udah langsung ngeset harga gitu dalam 1 bulan kayak tadi misalkan 500.000 gitu nah belum tentu kalian spendingnya sebenarnya segitu gitu dalam apa bulan-bulan ke depan bisa aja naik gitu kan dalam arti kata naiknya itu juga yang ngikutin inflasi itu mungkin gitu kan Betul. atau mungkin kalian punya kebutuhan lain yang memang apa ya dalam arti kata eh mungkin kalian ya kalau gue ya misalkan gue posisinya gue yang tadinya misalkan di Jogja gitu di mana Jogja kebutuhan hidupnya sudah pasti gue kan kuliah di Jogja ya itu sudah pasti lebih murah dibandingkan di Jakarta gitu jadi ketika gue balik lagi ke Jakarta ya beda gitu kebutuhan apa ya kebutuhan pribadi gue tentu saja berbeda gitu apa ketika dibandingkan di dua kota itu gitu jauh lebih mahal di Jakarta gitu nah itu juga harus dipikirkan gitu nah gue nggak mikirin itu dulu gue anggap ya udah sekian lah gitu konstan aja gitu mau gue tinggal di mana sebenarnya mah enggak gitu ketika gue pindah gue udah nggak di Jogja lagi wah ya tepar kayak sekarang begini keadaan finansial gue ini curhat aja ya gue nggak apa namanya nggak minta dikasihanin nggak gitu karena gue juga pengen struggle lagi gitu nah gue pengen kalian belajar juga gitu jangan sampai kayak gue justru gue berterima kasih kalian yang join yang penasaran penasaran aja itu udah ya gue udah terima kasih banget gitu karena kalian harapannya kalian sudah bisa menyelamatkan diri sendiri untuk tidak seperti saya Betul betul. begitu ya oke sama mungkin gue ya nambahin juga ya jadi ini pengalaman gue dan gue yakin
apa ya, ya semua di sini gitu, beragama gitu ya, maksudnya di Anjir. Indonesia lah ya. Jadi, ya kalau di agama gue yakin di semua agama di Indonesia gitu ya, memang diakui gitu, itu pasti ada konsep sedekahnya gitu. Mungkin namanya nggak sedekah, tapi konsep itu gue yakin ada di semua agama gitu. Dan ya itu sih yang gue mau, jangan sampai lupa akan hal itu gitu. Nah, itu dimasukinnya di mana tuh? Dimasukinnya tentu di kebutuhan pribadi ya, iya nggak sih? Apa di mana lagi tuh kalau menurut lo? Kalau Iya, gue sih kalau sedekah kebutuhan pribadi. kebutuhan Karena pribadi ya. sedekah itu termasuk ke dalam ini, ke dalam kebutuhan bener. Soalnya gue Kebutuhan. pernah pernah ini Gav, ini kita cerita sharing aja ya. Oke. Gue pernah ini kan karena gue mepet juga ya ke spiritual Jawa gitu kan. Waktu itu ada temen temen bisnis coffee shopnya tuh banget, sepi banget. Ownernya sampai ngomong, dan gimana ya, lu bisa bikin ini nggak ya? Bisa bikin mantra penglaris gak ya buat coffee shop gua? Ini sampai ekstrim gitu kan. Bisa nggak sih lo bikin kayak gini gitu kan? Oh, gue bilang nggak bisa bro, jangan, gue bilang gitu kan. Terus pas gue lihat ke coffee shopnya, kebutuhan coffee shopnya tuh cuma satu guys. Ownernya sedekah, karena ownernya itu nggak pernah sedekah. Kalau gue bilang, kalau gue bilang ya, ini dari satu tahun dia dapat uang, dia paling cuma sedekah 2 kali atau 3 kali dalam setahun ya. Jarang banget dia sedekahnya. Coba lu kalau misalnya punya duit lebih, lu sumbang buat masjid. Kan dia Islam, lu sumbang buat masjid. Kalau ada duit yang lebih lagi, coba lu kasih bonus lah ke karyawan lu. Barang 50.000, barang 100.000, udah seneng bro orang. Gue bilang gitu kan. Coba deh, jangan semua-muanya tuh kita teknis gitu ya. Coba kita spiritualnya juga, gue bilang gitu. Bener bro, 3 bulan dia ngelakuin itu, rame lagi coffee shopnya, rame lagi. Wah, emang nggak masuk di akal gitu ya. Apaan sih ini, nggak ada korelasinya gitu. Tapi teknologi langit ya jangan dibahas di sini bos. Kan gitu ya. Teknologi langit jangan dibahas di sini gitu kan. Ya itu juga penting, dan itu menurut gua masuknya ke kebutuhan sehari-hari sih sebetulnya. Itu sih Gaf. Iya bener ya. Jadi memang kita nggak jangan dilupakan gitu ya. Maksudnya selama kalian ya punya keyakinan gitu, gue yakin apa namanya, sedekah itu, konsep sedekah itu ya nggak selalu ya, kalau gue Islam gitu, tapi gue yakin di agama-agama lain juga pasti konsepnya sama gitu. Bahkan apa namanya, mungkin yang nggak beragama pun juga gue yakin banyak yang memang sebenarnya gitu, walaupun mereka nggak mengakui gitu, tapi ya mereka berbagi itu juga sebenarnya apa ya, diperlukan gitu. Ya apa namanya, dengan cara apapun tuh pasti kuasa apa yang di atas sana tuh bisa gitu, bisa mengembalikan apa yang kita berikan kepada orang lain gitu, kayak gitu. Itu yang apa, ya ini gue juga sedikit cerita ya gitu ya, sebenarnya ini pengalaman, ya sebenarnya gue banyak ya pengalaman, ya ketika gue sedekah tuh bukan berarti gue mengharapkan imbalan ya, tapi gue juga secara hati juga jadi tenang, jadi lebih apa namanya, ya gue relief lah gitu, dalam arti kata gue spending terhadap hal yang ya yang gue anggap itu sebagai bisa membantu orang banyak gitu. Itu udah apa namanya, ya itu bikin ketenangan hati gitu di gue gitu, dan gue harapannya kalian juga sedekah ya biar nggak pelit, kalian mikirnya kayak gitu gitu. Jangan jangan aduh duit gue gitu. Duit gue aja susah gitu. Ini lagi nambah lagi gitu kayak gitu. Jangan mikirnya jangan kayak gitu ya, guys. Apa, pemikiran kayak gitu berbahaya, malah nanti ya susah terus gitu. Jadi ya tapi kalau misalnya lagi susah pun juga ya udah nggak apa-apa, kita yakinin aja gitu, kita tetap harus ngeluarin, itu anggap saja itu kebutuhan pribadi kita juga gitu. Kalau misalnya kita nggak nganggep itu sebagai kebutuhan pribadi, itu nanti kita korbankan gitu kan. Maksudnya kayak apa, ya terutama kayak misalnya itu jadi masuknya ke kebutuhan investasi, nah itu nanti bakal kita korbankan gitu. Nah jangan gitu, gue sih yang apa, kalau gue sih nggak pernah mengorbankan itu.
Walaupun memang mungkin nilainya akan lebih kecil gitu ya, maksudnya kalau memang gua nggak ada duit ya nggak mungkin gua, nggak makan tapi gua sedekah gitu kan. Makan mah tetap gitu, tapi ketika gua, tetap prioritasnya lebih tinggi dibandingkan, investasi gitu. Kayak gitu sih kalau gua. Ya sebenarnya gua ada cerita tapi nggak jadi deh. Ya nanti pokoknya banyak lah ya gitu. Sebenarnya contohnya banyak gitu, termasuk ya di Roblox itu sendiri gitu ya. Jadi jangan anggap, sedekah itu harus semuanya berhubungan dengan real life gitu ya. Tapi kalian yang developer-developer gitu, ketika kalian dapat duit asli, atau bahkan misalnya kan kalian masih cuma dalam bentuk Robux, terus kalian sedekahin Robux gitu, itu juga masih kehitung gitu. Jadi, ya selama bentukannya sedekah mah pasti ya ada lah gitu, manfaatnya baik baik untuk yang kalian kasih gitu, yang kalian sedekahkan maupun untuk kalian sendiri, gitu. Jadi intinya jangan lupa sedekah. Oke, ya, mungkin ada lagi yang nanya kayaknya udah ini ya, waktunya sebenarnya masih ya kalau Masih. dari time slot-nya masih banyak sebenarnya, tapi Hmm, kalau memang udah pada jenuh juga ya, gue yakin sebenarnya memang efektif itu acara itu satu cuman jam. 1,5 jam. Hmm, Bahkan gue dulu bikin acara tuh nggak pernah sepanjang ini sebelumnya, sebelum Founder Fest ya. Tapi setelah Founder Fest ini, karena memang kita mengutamakan Q&A, biasanya kalau Q&A yang diutamakan gue masih nggak masalah tuh di extend gitu. Tapi kalau untuk presentasi sendiri kan tadi nggak lebih dari 1 jam kan. betul. Dan itu memang menurut gue udah oke gitu. Tapi kalau untuk Q&A, ya untuk mengantisipasi banyaknya pertanyaan, gue masih bisa extend gitu. Bahkan tadi extendnya sampai ya lebih dari 1 jam gitu kan. Rencananya gitu. Tapi ternyata yang nanya nggak terlalu banyak, ya berarti bisa dicukupkan gitu. Oke, gimana, dari Dandi mau ada kata-kata terakhir? Kalau ada gue persilahkan dulu. Oke. Jadi intinya seperti ini ya teman-teman ya. Gini, gue kasih tahu. Eh, Uang itu adalah bagian dari energi, guys. Jadi kalian tidak boleh menyepelekan uang. Jadi jangan pernah berpikir bahwa uang tidak dibawa mati, uang uang bisa dicari, jangan. Jangan. Karena uang adalah energi, sama kayak api, air dan kawan-kawannya. Misal air, kekeringan, kalian bisa bilang nggak apa-apa bro, air nanti bisa dicari. Bisa nggak bilang kayak gitu? Sementara kalian kehausan, sementara kalian dehidrasi gitu ya. Kita bilang ke diri kita sendiri bahwa nggak apa-apa lah, air bisa dicari gitu. Sama guys, uang itu energi. Gua setuju banget apa kata Timothy Ronald. Uang adalah energi dan lu nggak boleh menyepelekan energi bos gitu. Jadi apa ya? Semua tuh butuh uang. Jadi jangan pernah teman-teman di sini menyepelekan cara teman-teman untuk spending, cara teman-teman untuk saving, dan cara-cara teman-teman untuk invest. Jangan pernah disepelekan. Karena memang sepenting itu gitu. Waktu itu juga ada yang bilang bahwa eh, tapi Bang Cobrot, eh, uang kan tidak bisa membeli cinta. Iya, uang tidak bisa membeli cinta, tapi akan lebih indah dengan uang. Bener nggak? Ya kan? Misal lagi, uang itu gak dibawa mati. Iya bener, uang gak dibawa mati. Tapi biaya pemakaman lu gimana coy? Ya kan? Terus anak cucu lu yang lu tinggal meninggal itu lu lu bekelin apa ya gitu kan? Iya, uang tidak dibawa mati. Tapi kalau misalnya lu punya mindset uang tidak dibawa mati dan ya udahlah, YOLO aja, uang nggak dibawa mati ini, iya salah menurut gua guys. Jadi jangan pernah menyepelekan uang, karena uang itu ya uang bukanlah segalanya, tapi segalanya berawal dari uang. Berapa banyak ya perusahaan bangkrut gara-gara uang, ya kan? Masalah internal mah masalah sepele, guys. Masalah staff sama petingginya berantem lah, petinggi sama bertinggi berantem itu urusan sepele. Tapi kalau udah urusan duit, itu urusan besar, guys. Seperti itu. Berapa banyak juga orang yang tadinya ya
menyepelekan, uang bukanlah segalanya lah. Sekarang jatuh miskin itu banyak banget, guys. Karena mereka berpikir bahwa uang bisa dicari lagi. Padahal tidak. Uang itu seperti energi. Ketika sudah hilang, ya udah, nyarinya susah. Kayak pertama kali manusia menemukan api. Gitu. Kalau teman-teman ya, rajin, kalau teman-teman apalagi yang sering naik gunung, sering kemah-kemah di hutan-hutan, itu pasti ngerti teman-teman mesti bawa korek ya nggak? Buat nyalain api. Kalau nggak, nyalainnya susah, bos. Mesti gesek-gesek kayu dulu kan? Kayak gitu, teman-teman. Jadi itu pesan terakhir gua. Ya segalanya, ya segala macamnya memang uang itu tidak penting, tapi segala macamnya itu butuh uang gitu. Ya itu aja dari gua. Terima kasih teman-teman. Mungkin Asgaf ada kata-kata lain. Udah sih tadi ya, berarti ya apa dengan ini saya apa uh, nyatakan acara Founder Fest Indonesia yang keempat ini kita tutup. Terima kasih banyak bagi yang telah hadir. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. semuanya. Sampai jumpa di event-event Podcast. lainnya. Oke, Ya mantap. boleh Founder Fest kita pasti masih lanjut. Tapi kan gue juga ngadain event-event lain ya. Harapannya Betul. bisa lebih beragam lagi juga nih. Siapa tahu Eventnya. bisa ngadain kompetisi lagi, amin. Kapan-kapan, kapan-kapan kita akan bikin Founder Fest tapi offline deh ya guys ya. Nah, betul. Nanti Ya kita polling moga-moga aja lah ya. ya kita hybrid lah ya. Hybrid Hmm. lagi tapi Hybrid. harapannya nggak kayak kemarin ya. Iya Internet benar. break. Oke, terima kasih. Gua dan Dandi pamit undur diri ya guys. Ya, sampai jumpa. Yuk.